perjalanan Alenia's Journey Uncover Papua ini dimulai dari Jayapura. Jayapura. Ini per tanggal berapa dimulai ini? Jadi mobil Bulan berangkat dari Jakarta tanggal 1 Desember, dikirim 1 minggu pakai kapal laut dari Tanjung Priok. Kemudian kami tim berangkat tanggal 7 untuk tiba di Jayapura dan menjemput mobil. Jadi kita ambil mobil dari kapal laut dan kemudian dimulai perjalanan dari Jayapura. Kapan persisnya perjalanan dimulai? Tanggal 10 Desember ya? 10 Desember. Apa yang dilihat di Jayapura? Di Jayapura banyak. Di Jayapura kita juga sempat ke Kerom. Di situ ada di Desa Alang-Alang 5 ada seorang ibu. Dia orang Jawa, Ibu Pur, tapi punya hati yang begitu luar biasa, membina para petani kakao dari suku Dani. Yang sekarang hasil dari kakaonya itu sudah diekspor ke mancanegara. Gara-gara Ibu Pur? Gara-gara Ibu Pur. Yang orang Jawa? Iya, jadi itu. Artinya di sini bisa cerita pembauran itu sudah terjadi ya? Iya, jadi tidak ada lagi orang Jawa, orang Batak, atau orang apa di Papua terlihat ini? Iya, kita bisa lihat mau ada orang suku apapun, Jawa, Batak, Kalimantan, mungkin Manado. Kalau sudah ke Papua pasti logatnya berubah. Terus ketemu siapa lagi selain Ibu Pur? Di Jayapura selain Ibu Pur kita ketemu juga dengan Jimmy Afar. Dia salah satu desainer terbaik untuk batik Papua. Karena kan sekarang batik Papua sudah mulai ramai diminati karena desainnya juga semakin bagus, coraknya semakin bagus, dan yang khas dari Jimmy Afar ini bahwa desain-desain dia tuh selalu punya makna tersendiri. Jadi ada artinya desainnya, itu tidak sembarang menggambar untuk batik. Iya, kalau Jimmy Afar saya kenal karena dia kakak kelas saya waktu di Jayapura. Oh. Dan pernah tampil di acara Ki Kendi. Ya. Batiknya luar biasa, batik Papua. Batik Papua. Ya. Ada juga seorang polisi ya, mungkin Ale bisa cerita, polisi yang tahun 1952 sudah ada di Jayapura. Jadi ya ada Pak Kris namanya. Dia jadi ketika kami cari-cari siapa orang yang paling tahu tentang Jayapura, beliau akhirnya tiba-tiba muncul. Dan kita bisa tahu bahwa perkembangan dari Jayapura tahun 50-an sampai sekarang dialah saksi sejarah, saksi hidup masih. Jadi dia bisa terangin, oh ini dulu apa itu. Nah dari Jayapura kemana? Jayapura kita ke Wamena. Ya, jadi kita mulai masuk ke daerah pegunungan. Pertama kita ke Wamena. Nah, apa sudah ada jalan dari Jayapura sampai Wamena? Dulu ada. Dulu boleh. Dulu sekali. Apa yang terjadi dengan sekarang? Mungkin karena jalan terlalu jauh, jadi sekarang belum bisa dilewati lagi. Tertutup lagi. Jadi mobil diangkat naik pesawat. Jadi harus pakai pesawat. Oh, jadi pesawat. Naik pesawat apa ini? Waktu itu naik. Ya kita ada Trigana, salah satu pesawat. Oh, jadi mobil ini dinaikin? Dinaikin pesawat. Dua mobil itu? Iya. Jadi kita pindah ke Wamena. Dari Wamena itulah kita memulai penjelajahan kita keliling Pegunungan Tengah. Misalnya kemana saja itu? Kita ke Lanijaya, Tiom, kemudian kita ke Ilu, Kabupaten Puncak, kemudian kita ke Eragayam, kita ke Kuyume. Mungkin daerah-daerah yang belum pernah didengar. Iya, Bokondini, Kanggime, sampai Penonton udah pernah dengar nama-nama kampung ini? Mau ke sana? Nanti kita rame-rame ke sana. Saya dengar banyak bertemu dengan relawan-relawan, orang-orang inspiratif di sana. Iya, siapa saja? Jadi waktu kita di Kuyume kita ketemu dengan Irena Heidi. Gitu. Siapa dia? Irena Heidi itu dia lulusan bidang kesehatan UI cum laude. Anak UI ada di sana. Iya. Jadi dia memberikan penyuluhan, bimbingan untuk bidang pertanian seperti mengajarkan membuat pupuk organik dari kotoran hewan, kemudian dia kasih penyuluhan tentang kesehatan juga sesuai bidangnya, misalnya tentang bahayanya HIV/AIDS, seperti itu. Siapa lagi yang ditemuin? Saya dengar ada beberapa. Banyak. Jadi di Kuyume kita ketemu dengan Irena Heidi, kemudian kita ke Eragayam. Kita pertama Bokondini dulu ya. Bokondini kita ketemu Adit. Siapa Adit? Adit itu anak Bandung, anak muda masa kini yang harusnya mungkin lebih memilih enak tinggal di Bandung, tapi dia karena kecintaannya terhadap Papua, dia lebih memilih di Bokondini, di sekolah Opanggen, namanya SD Opanggen, dan akhirnya sekarang dia jadi kepala sekolah, gitu.
Dan anak-anak Papua begitu cinta sama dia, pengabdiannya luar biasa lah untuk anak-anak Papua. Dia datang ke Bokondini pakai naik sepeda dari Wamena. Wamena ke Bokondini. Naik sepeda. Pakai mobil itu. Susahnya aja begitu ya. 3 jam lebih. Tunggu, supaya ada perbandingan. Kalau naik mobil dari Wamena ke Bokondini berapa? 3 jam sampai 4 jam. 3 jam 4 jam. 4 jam. Dia naik sepeda. Naik sepeda berapa tahun itu? Yang lain siapa lagi? Kita ketemu juga Ibu Dewi. Kalau tadi Adit kan di kepala sekolah di Bokondini. Iya. Nah, kemudian SD Opanggen itu dia membuka cabang karena banyaknya permintaan dari orang tua di Eragayam. Jadi bukalah satu lagi SD Opanggen itu di Eragayam. Gitu. Nah, Ibu Dewi ini salah satu guru di sana. Iya. Aslinya orang Jawa Timur dari Malang. Dia itu tadinya kerja di satu perusahaan besar, consumer good gitu. Dan yaitu dia melihat di Malang banyak anak-anak yang sudah pakai seragam tapi hanya nongkrong-nongkrong di jalan terus kemudian tawuran. Nah, dia merasa, dia pernah lihat di berita banyak anak Papua yang justru tidak pakai seragam tapi sangat ingin sekolah gitu. Jadi ya begitu ada tawaran di Papua dia langsung menyambut dan dia minta izin dengan ayahnya. Saya dengar ada sekolah internasional di sana. Iya, itu tadi yang sekolah apa ini? SD Opanggen. Oh, ini dia? Iya, jadi SD Kenapa Opanggen. dibilang SD atau sekolah internasional? Mereka menyebut standar internasional karena di sana juga mereka diajarkan bahasa Inggris dan mereka pakai kurikulumnya standar sekolah internasional ya. Iya, katanya begitu. Boleh dibilang sekolahnya 3T kan, terluar, terjauh, tersulit. Tersulit. 4T, karena saya dengar pakai tablet. Iya, betul. Serius itu? Iya, jadi di Bokondini anak-anak yang mulai kelas 4, 5, 6 mereka tidak lagi pakai buku untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Jadi mereka pakai iPad. Dan itu mereka harus harus beli sendiri. Dengan cara? Mereka boleh beli sendiri atau mereka boleh memberikan uang ke sekolah untuk guru yang membelikan. Gitu. Tetapi mereka sekolah di situ juga bayar ya. Jadi SD di sana ingin mengajarkan tanggung jawab dan disiplin gitu. Jadi mendengar kesuksesan di Bokondini itu yang tadi diceritakan, akhirnya para orang tua di Eragayam mereka bilang, kami juga mau buat sekolah di sini supaya anak-anak kami juga bisa belajar, supaya mereka tidak buta huruf, supaya mereka tahu baca tulis. Jadi ya itu tadi akhirnya mereka membangun jalan dengan tangan mereka sendiri. Bahkan ada orang tua yang merelakan tanahnya untuk jadi lokasi sekolah. Ya, kalau nggak salah sempat mampir lagi ke kota Tiom ya. Iya. Ibu kota Kabupaten Lanijaya karena waktu syuting di Timur Matahari ya. Iya, betul. Kabupaten Sempat Lanijaya. Melihat kembali lokasi-lokasi syuting dulu. Iya. Ada perubahan yang mendasar di sana? Sangat. Sangatnya Iya, apa? jadi kita balik 3 tahun setelah kita syuting di Timur Matahari. Kan cerita film di Timur Matahari juga dibuat berdasarkan riset. Ya kan? Jadi pada saat kami riset dulu ke sana, di sana banyak sekolah yang belum ada gurunya. Listrik juga belum ada, air juga susah gitu. Tapi setelah kami jalan juga masih belum terlalu baik. Dulu dari Wamena ke Tiom itu 3 jam. Kemarin kita hanya 2 jam saja. Dengan jalan yang sudah bagus, berarti kan sudah ada pembangunan. Kemudian selama kami berjalan itu ke Tiom, sebelumnya kan melewati Maki, melewati Indawa, itu hampir setiap distrik ya sudah ada PAUD. Pendidikan anak usia dini. Iya, betul. Kemudian dan ada sekolah-sekolah ada sekolah unggulan seperti di Indawa. Kemudian internet sekarang sudah masuk sekolah dan di semua di semua sekolah sekarang sudah ada guru. Wow. Jangan-jangan ada peran film di Timur Matahari juga itu ya. Ya. Jadi semua orang melihat, oh harus ada kemajuan yang lebih berarti bagi daerah-daerah di pedalaman Papua. Betul. Ya. Jadi film bisa membawa dengan film. Film bisa membawa perubahan. Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, soal keamanan. Semua orang di Jakarta merasa di Papua nggak aman. Bagaimana perjalanan selama 80 hari ini dalam konteks keamanan? Jadi selalu yang disampaikan adalah ketika jalan, kami jalan Wamena, Tiom, kemudian lewat jalan baru ke Ilu terus lagi turun, jadi muter tuh Karubaga, baru Tolikara, baru kembali ke Wamena. Kami tidak dikawal, kami hanya dikawal dengan senyuman. Oleh kami sendiri. Nah, Nia sempat
Diam sampai udah kedinginan terus. Saya sampai bilang, aduh, saya mohon maaf nih, saya tidak akan pernah ajak kau naik gunung lagi. Saya minta maaf. Karena ya